Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, good morning everybody. How are you today? Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Saat ini today I want to explain about how to study vocabulary. Ya. Sebelumnya apa kabar? Are you fine? I hope you are fine. You are happy and you enjoy at your home. Okay, today I want to tell about how to study vocabulary. Hari ini ya, Ibu akan memberikan ilmu atau cara-cara, langkah-langkah untuk mempelajari kosakata baru dalam bahasa Inggris. Well, this is very important. Ini sangat penting because to study English you must have some vocabulary. Jadi untuk kata kunci untuk bisa belajar bahasa Inggris itu adalah kamu harus punya kosakata yang banyak. So, this day I want to give you the suggestion to study English. Jadi, saat ini Ibu ingin mengajarkan bagaimana cara menghafalkan kosakata dengan benar, dengan baik, dan dengan gampang, easily. Okay. There is 3 steps, ada 3 cara, ada 3 langkah, 3 ways to study it. The first step, langkah pertama atau cara pertama adalah dengan talk what you have done. Jadi ucapkan apa yang sudah kamu lakukan. Ini adalah cara simple, cara mudah karena kita setiap hari selalu bergerak melakukan sesuatu. Ini kamu ucapkan. Jadi sambil bergerak sambil diucapkan. For example like this. Contohnya seperti ini. If you wake up in the morning, jika kamu pagi hari itu bangun, you open the eyes. Tentu kamu buka mata. So when you open your eyes, you also say or talk open. And then after that, if you fold the blanket, kamu melipat selimut, nah itu sambil bilang fold the blanket until you finish it, sampai kamu selesai. Mungkin 3 atau 5 kali kamu mengucapkan fold. Nah, ada satu kosakata baru, fold, melipat. Nah, ini. After that, if you stand up and you go to walk to the bathroom and then open the bathroom, you say open, and then if you look the water, the towel, or maybe something that you look in the bathroom, you say that. For example, kalau misalnya kamu mau ngambil sabun di situ ya, atau mengambil handuk, maka ketika mengambil itu pun kamu tahu ambil itu take. Maka setiap kali whenever you do it, you say atau you talk take like this. Okay guys, okay student, this is the first way. Jadi cara pertama, talk what you have done. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu ucapkan. Ya, pelan saja, it's not so loudly, nggak usah terlalu keras ya, pelan tapi kamu pahami. Itu yang pertama. And then after that, there is the second way. Ada cara yang kedua juga bisa dilakukan ini. Ini juga mudah, easy, simple, and interesting. Sangat menarik. Apa sebabnya? Okay, you can write what you will. Kamu akan menuliskan sesuatu kata yang ingin kamu ketahui. For example, if you watch the television or you watch the film in the TV, you listen the song from your mobile phone, or maybe you look something, or you look something in the wall. There is a writing, ada tulisan di dinding, mungkin di tas atau di kaos kamu ada tulisan bahasa Inggrisnya. Yang kedua ini adalah caranya, syaratnya satu, kepoin aja. Nah, kamu harus kepo. You must curious. Pokoknya pengen banget ngerti. Nah, dengan begitu, maka kata-kata yang ingin kamu ketahui tersebut, kamu tuliskan dalam sebuah buku. Saran Ibu adalah buku little book. Buku kecil atau pocket book. Buku kecil yang bisa dibawa. You can carry it whenever by put it on your pocket. Jadi buku itu bisa kamu bawa ke saku di mana-mana. And this mean that, ini maksudnya, when you have the leisure time, you have free time, kamu punya waktu luang atau pas nunggu iklan di TV mungkin, atau pas nunggu temenmu menjemput, kamu ambil buku tersebut dari saku kamu, you read it, kamu ulang-ulang sambil membaca. This is the simple and it is not difficult to do, I think.
because this is a little book and you can open it everywhere. Oke, dengan begitu kamu akan mempunyai pandangan, oh ini pas film dulu itu, artinya ini. Nanti suatu saat, if you find the same word, suatu saat ketemu kata yang sama dengan itu, automatically you know what it mean. Jadi kamu tahu artinya. Oke, that is the second way. And then the last, yang ketiga, itu adalah dengan you can make labeling. Dengan memberikan label atau menempelkan kata-kata yang ingin kamu hafalkan. Jadi kata-kata apa punya target ya, you must have a target, maybe one day one word. Kalau kamu punya program 1 hari 1 kosakata, it's better, ini lebih baik daripada tidak. Tapi mungkin bisa one day 3 words or 2 words, but one day 1 word is better than nothing. Jadi 1 kata pun sudah lebih bagus daripada tidak menghafalkan. Yang ketiga adalah dengan cara labeling tadi. Kamu menuliskan kata-kata yang akan kamu hafalkan dalam sebuah kertas kecil atau kertas besar juga tidak masalah ya. Itu nanti kamu tempelkan di tempat-tempat whenever you can look it atau look them. Jadi setiap hari bisa kamu lihat. Misalnya hari ini kamu mau menghafalkan 1 kata, misalnya destination. Ya, atau mungkin 1 kata, mungkin kamu akan menghafalkan apa yang ingin kamu ketahui yang belum tahu artinya, kamu tuliskan bersama artinya. Nah, itu kamu tempelkan in your room, di dalam kamarmu yang mudah terlihat. You can look easily. Jadi sambil tiduran, kamu bisa baca tulisan itu. Or maybe in front of your room, or maybe in your dining room, atau mungkin di mana saja, pokoknya tempat-tempat yang sering kamu lihat. If you do it, jika kamu melakukan ini hampir ya, almost every day you can look it, hampir setiap hari kamu bisa melihat, automatically you can understand or you remember what the word that you write. Bisa kamu logikakan ya, kalau setiap hari kamu masuk kamar melihat tulisan itu 2, 3 sampai 1 minggu until a week, maka ketika tulisan itu pull out, ada artinya diambil pun kamu masih masih membayangkan di situ tuh ada tulisan seperti ini. Nah, ini adalah cara mudah juga dan ini juga simple, easy and not expensive, just cheap ya, cheaply, hanya murah sekali. Okay, I think there is 3 steps that can you do it at your home. Ya, jadi bisa dilakukan di rumah, mudah, gampang, dan kamu merasa tidak terbebani. Artinya not forced, jadi not forced, bukan suatu paksaan, but you can do it enjoyly. Ya, enjoy. Plus, I think is you can do it easily, and you fun to do that. Okay, I think this is I give for you about the step to study vocabulary. Let's try it, and I hope you will do it regularly in your life. So, jadi your vocabulary will increase. Kosakata kamu akan menambah atau bertambah, and automatically the result of your English lesson, hasil dari belajar bahasa Inggrismu tentu juga akan menjadi better, lebih baik dibandingkan yang lalu. Okay, thank you. Let's try it, and I'm sure you will do it. Okay, thank you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.